Welcome di Wanos TV. Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, share. Oke, kali ini kembali lagi dengan hostnya yang ganteng yaitu Among. Dan tentunya kita akan dengan tamu undangan yang sangat menarik seperti itu. Dengan siapa? Iwan. Dan rekan satunya lagi? Alvia. Oke, teman-teman, tonton terus videonya ya, karena ini akan membahas tentang salah satu silat yang khususnya ada di perguruan di SMK Pasar Minggu seperti itu. Apa sih keseruannya dan apa sih nanti ilmu-ilmunya, tentunya akan bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman kita tanyakan kepada pelatihnya langsung seperti itu. Kira-kira nih Kak Iwan, apa sih jurus yang diajarkan terhadap siswa SMK Pasar Minggu seperti itu? Perkenalkan saya Iwan. Saya pelatih di SMK Pasar Minggu ini. Yang saya latih adalah yang pertama adalah untuk prestasi ya. Untuk prestasi diantaranya tanding, PGR, dan solo bebas atau tunggal bebas. PGR itu tunggal, ganda, regu, dan tunggal bebas. Kenapa? Kalau ada siswa yang dari SD-nya di perguruan lain, kita gabung ke SMK Pasar Minggu, kita latih untuk prestasinya. Artinya begitu. Siswa itu memang digenjot untuk meraih prestasi seperti itu Kak Iwan ya? Betul, untuk perkembangan siswanya juga, untuk sekolahnya juga, kebanggaan orang tuanya juga. Betul. Artinya selain kita itu melatihkan jurus, tapi memang siswa itu memang digembleng ataupun dibentuk untuk meraih prestasi di bidang silat khususnya, baik itu di tingkat lokal, nasional seperti itu Kak Iwan. Iya, betul. Dengan hal yang seperti itu Kak Iwan, tentunya kan ada tantangan ataupun hal-hal yang memang sulit untuk diimplementasikan terhadap siswa. Apa sih menurut Kak Iwan sejauh ini dan apa sih prestasi yang selama melatih di SMK Pasar Minggu seperti itu Kak Iwan? Kita juga mengikuti apa yang diselenggarakan oleh dinas ya, di antara O2SN. Kemarin si Iqbal sudah masuk di S2 juga. Terus juga event-event reguler. Biasanya kita adain tuh hampir setahun 2-3 kali tuh untuk anak-anak tuh. Kemarin terakhir si Iqbal ikut Piala Pengprov kalau nggak salah ya, dapat juara 2 dia. Artinya sudah salah satu siswa itu sudah mewakili dan meraih prestasi di tingkat nasional seperti itu. Oh iya. Coba kasih nih, gimana? Siswa SMK Pasar Minggu sudah meraih prestasi di tingkat nasional seperti itu. Apa sih tips dan triksnya Kak Iwan sehingga anak didiknya bisa meraih prestasi di tingkat nasional seperti itu Kak Iwan? Pertama adalah kita lihat dari konstruksi dari siswanya ya. Pertama kemauan keras dulu. Artinya tergantung semangat siswanya seperti itu. Semangatnya dulu. Kedua, apa dia punya dasar atau tidak sebelum masuk SMK ini? Kan ada ekskul di SMP-nya tuh. Betul. Apabila dia sudah punya dasar atau basic, kita lihat olahannya waktu di SMP gimana progresnya. Betul. Tapi di ekskul di sini kan cuma seminggu sekali nih Bang Amir nih. Nah, untuk yang sudah terseleksi, nanti kita seleksi dulu, baru kita adakan namanya training center Bang Amir. Training center itu adalah latihan tambahan untuk menghadapi event tersebut. Betul. Berarti artinya selain ada latihan yang biasa yang diselenggarakan di SMK Pasar Minggu, juga untuk ada latihan yang untuk mempersiapin ikut seperti event-event seperti itu Kak Iwan. Betul. Jadi kita persiapkan minimal 3 bulan tuh. 3 bulan itu. 3 bulan sebelum event. Itu minimal untuk minimal, latihan. Ya, biar dia pertama minim cedera ya. Kalau menang kalah itu bonus biasanya. Betul. Tapi apabila prosesnya kita lalui dengan betul, volume latihannya juga kita sesuai standar, lalu hasil itu akan mengikuti biasanya. Demikian. Betul. Berarti tergantung prosesnya. Betul Bang Amir. Dan juga bagaimana siswa itu memang benar-benar untuk mempersiapkan dirinya untuk mengikuti event tersebut seperti itu. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita sekarang bersama rekan saya selaku siswa juga, dan kita ditanya-tanya langsung ya. Tentunya dengan Kak siapa tadi? Alvia. Kak Alvia seperti itu. Menurut Kak Alvia sih apa sih yang mendasari ataupun
membuat tertarik ikut eskul silat seperti itu Kak Alfia? Gimana itu? Itu ketika apa sih namanya untuk bela diri, ketika kita lagi jalan terus nanti apa sih namanya ada yang ngelakuin kita bisa gunakan jurus itu yang diajarkan oleh Kak Iwan. Oh berarti apa ya? Self apa itu? Self defense. Ya, self defense seperti itu. Terus buat apa? Untuk menjaga-jaga dari kejahatan seperti itu ya. Selain itu juga yang membuat Alfia ini tertarik sama eskul selain membantu nggak untuk meraih prestasi Alfia tersendiri seperti itu? Membantu banget sih, soalnya bakalan dapat sertifikat sama ini medali. Medali ya. Artinya sepanjang ini Kak Alfia sudah berapa lama bergabung di ekstrakurikuler SMK Pasar Minggu, khususnya silat seperti itu? Maksudnya ini apa sih namanya? Iya, mengikuti eskulnya sudah berapa lama kira-kira seperti itu? Apa memang dari sebelumnya sudah mempunyai pengalaman untuk silat, atau memang hanya baru masuk SMK Pasar Minggu lalu mengikuti ekstrakurikuler seperti itu? Dari SD sih paling SD, terus SMP sama karena ada di SMK Pasar Minggu jadi Ikutan ekstrakurikuler seperti itu Kak Alfia ya. Oke, selain itu Kak Alfia selain prestasi kemudian tadi memang untuk menjaga diri kita seperti itu. Kira-kira coba ceritakan pengalaman Kak Alfia nih, menurut Kak Alfia mengikuti silat seperti itu, baik itu cerita untuk hal-hal yang buat berbahaya atau memang cerita yang menarik seperti itu ketika kita mengikuti silat seperti itu. Oh, maksudnya kayak kita ini memakai jurus memakai ini apa sih namanya buat bela diri. Iya, buat bela diri. Itu pas waktu itu jam 1 malam keluar buat nyari makanan. Ada segerombolan anak-anak sekolah tuh kayak gangguin. Aku berdua sama teman aku juga anak silat. Jadinya kita digangguin karena kita ikut silat juga. Kita bisa gunain bela diri itu buat melawan rombongan Itu seperti itu ya. Berarti sangat penting ya bagi siswa untuk mengikuti silat seperti itu, karena selain juga untuk meraih prestasi, buat bela diri juga seperti itu ketika ada sesuatu berbahaya untuk diri kita sendiri ya Kak Alfia ya. Kemudian khususnya saya siswa SMK Pasar Minggu, pesan mungkin dari Kak Iwan sama Kak Alfia, apa sih pesannya untuk anak SMK Pasar Minggu seperti itu? Dari Kak Alfia dulu deh, pesannya buat mereka gitu, gimana? Kalau pesan aku sih paling kalian kalau emang sering keluar malam-malam buat cari makan, kalian bisa ikut-ikut eskul silat buat bela diri. Selain bisa bela diri, kalian bisa ini dapetin prestasi untuk masukin universitas lain. Berarti Kalian dapetin prestasinya, terus lalu ini dapat beasiswa untuk masuk kuliah lah seperti itu ya. Betul. Kalau dari Kak Iwan tersendiri gimana Kak Iwan? Ya pertama sih untuk penumbuhan karakter siswa ya, karena pencak silat itu selain untuk self defense tadi yang disebutkan tadi untuk jaga diri, juga buat menumbuhkan karakter dari siswa. Jadi dia bisa mengimbangi itu antara emosional, betul. bisa terarah. Betul. Yang kedua adalah buat jalur prestasi tadi yang dibilang Alif ya. Mental. Cocok banget mental karena pada hakikatnya orang-orang yang silat sama orang yang bukan pesilat itu berbeda Kak Iwan ya. Betul. Di antaranya itu mental itu dan salah satunya dan sulit ditemukan di luar pesilat seperti itu. Itu salah satu dari step dari pertumbuhan karakter tadi. Betul. Yang mentalnya tangguh, tahan banting. Betul. Terus tidak menyerah. Ya, terus tidak arogan. Betul. Lebih seimbang antara emosional, pola pikir dan emosional itu lebih seimbang. Kedua, selain itu raganya juga bisa sehat kan. Betul.
Demikian Pak Amir. Artinya banyak hal sekali ya Betul, yang bisa betul. kita ambil dari silat seperti itu ya. Iya. Selain tadi yang sudah disebutkan teman-teman itu catat ya dan tonton terus seperti itu karena ini sangat penting buat kita semua. Tapi ini Kak Iwan, ada hal yang menarik. Ya, apa tuh? Ketika kita berbicara silat, banyak sekali orang itu mempunyai dan melihat mempunyai asumsi bahwasanya silat ini orang-orangnya arogan seperti itu. Dan banyak sekali di media sosial itu silat itu hanya menjadi perusuh seperti itu. Apakah iya menurut Kak Iwan dan Kak Alfia seorang pesilat itu karakternya hal seperti itu Pak Iwan? Sebenarnya dibilang di media sosial itu ada nggak semua benar juga. Itu tergantung dari oknum ya biasanya ya. Oknum yang mengatasnamakan pesilat yang belum bisa mengamalkan apa yang diajarkan dari perguruannya masing-masing untuk diaplikasikan ke masyarakat. Jadi mungkin kalau dibilang pesilat juga kalau yang sudah menjiwai terhindar dari sikap arogan seperti itu. Ya demikian Bang Ali. Artinya orang-orang hal seperti itu memang mungkin hanya sebagai oknum ya. Iya, Mungkin betul. mereka itu hanya mengatasnamakan pesilat seperti itu. Ini kalau menurut Alkafia gimana menanggapi hal seperti itu? Karena kita ini banyak sekali nih orang-orang itu berasumsi bahwanya silat ini hanya sebagai perusuh, arogansi dan lain sebagainya, membuat onar lah dan sebagainya. Menurut Alkafia sendiri sebagai anggota ekstrakurikuler silat, bagaimana tanggapannya Alkafia? Aku nggak selalu buat rusuh sih, karena kita juga tegas, terus biar keseruan juga. Artinya hal-hal itu hanya asumsi orang-orang saja ya, tapi realitanya tidak seperti itu anak silat kan? Karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak ngerasain. Jadi kalau dia ngerasain, jadi dia bakalan tahu serunya sama tegasnya. Jadi mereka bisa tahu kalau dia udah masuk ke ini silat. Artinya perlu di dalamnya ya untuk masuk dan ikut seperti itu ya. Iya, karena dia tahunya dari mulut orang lain. Sehingga dia itu tidak tahu pada sebenarnya seperti itu ya. Oke, itu teman-teman perlu dikali lagi, lebih tahu lagi seperti itu bahwasanya memang silat ini tidak diajarkan untuk arogansi ya, untuk membuat onar seperti itu. Tapi pada hakikatnya silat ini bagaimana untuk meraih prestasi, perubahan karakter, terus mental dan lain sebagainya seperti itu ya pada hakikatnya. Kalau menurut Kak Alfia nih sama Kak Iwan, coba nih satu kata nih buat anak-anak pesilat seperti itu. Coba dari Kak Iwan dulu nih. Ya. Satu kata buat anak-anak pesilat seperti itu. Ya, untuk pesilat mari kita junjung tinggi karena ini budaya leluhur bangsa ya, yang berkarakter, yang bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan dedikasi para pesilatnya untuk meningkatkan martabat bangsa. Wah, itu tuh catat. Kalau menurut Kak Alfia sendiri gimana buat anak pesilat seperti itu? Kalau kalian harus lebih semangat lagi dan lebih tegas lagi karena silat itu seru banget. Seru ya? Seru. Oke, tonton terus hanya di Wanos TV. Jangan lupa subscribe, share Dan komen. dadah.